Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya MTech. Semoga kalian sehat selalu. Dan di video kemarin kita udah bahas mengenai update iOS 26 di iPhone 12. Nah sekarang setelah 3 minggu pemakaian, 2-3 minggu pemakaian iOS 26 di iPhone 12 ini, saya mau sharing ke teman-teman gimana keluh kesahnya ataupun benefitnya pakai iOS 26 ini di iPhone 12. Tanpa basa-basi lagi, mari kita ke videonya. Oke teman-teman, kita akan bahas beberapa aspek untuk iOS 26 di iPhone 12 ini ya, khususnya setelah 2 minggu pemakaian. Cuman sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya coba kasih tahu ke teman-teman bahwa kondisi HP ini adalah kondisi udah diinstal banyak aplikasi ya, dan sisa memori yang ada available untuk HP ini sekarang di 14,84 GB ya. Jadi yang akan saya bahas di sini maksudnya adalah ketika saya ngomongin bagaimana keluh kesahnya iOS 26 di iPhone 12 ini dengan sisa memori yang ngedet dengan sisa memori yang lega, itu akan berbeda khususnya dari segi performa. Dan di pembahasan yang pertama nih saya akan bahas untuk segi performanya. Saya merasakan perbedaannya yang signifikan, hampir 30% perbedaannya. Misalnya dibuka tutup aplikasi, ketika versi iOS sebelumnya itu 18.6.2 kalau nggak salah atau 1 ya, buka tutup antar aplikasi sangat smooth ya. Bahkan saya bisa bandingin ke HP saya yang Android yang udah 120 Hz. Cuman sekarang saya ngerasa performanya 30% menurun ya, secara kecepatan dan smoothness transitionnya. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Nah, memang ini masih terbilang smooth dan kenceng, tapi teman-teman bisa lihat ini sebenarnya nggak sekenceng dari iOS 18.6.1 ya. Nah tuh, jadi setelah buka tuh aplikasi dia ada rasa laggy atau patah-patah, khususnya ketika kita nge-scroll kiri kanan aplikasi seperti ini. Nah tuh, jadi kelihatan patah-patahnya ya. Padahal ini kondisi HP. Nih saya mau nge-scroll aja sulit. Nah tuh, nah itu kerasa banget dan itu sangat mengganggu ya. Apalagi ketika, nah ini saya mau nge-scroll agak sulit. Nah, jadi kelihatan laggy-nya, dan ketika hal ini terjadi, HP itu tiba-tiba mulai panas. Ya di sini udah mulai panas banget. Ya ini saya cuma nyalakan data, saya tidak nyalakan hotspot. Kondisi baterai 28%. Ini mungkin suhunya bisa sampai 40 derajat. Kita coba lihat di AIDA 64 ya. Di sini tidak kelihatan suhunya ya. Tidak kelihatan sih guys, tapi ini udah terasa anget banget di sini. Saya bisa bilang ini udah panas nih, bukan anget lagi. Ini udah sepanas kalau saya main game Mobile Legends ya di HP ini. Udah 1 match tuh. Nah itu untuk segi performa ya. Jadi saya ngerasa itu sangat signifikan perbedaannya, penurunannya ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah segi baterai. Nah kalau kita ngomongin performa, itu akan berpengaruh terhadap baterai. Ketika performanya menurun, artinya dia bekerja terlalu keras, itu tentu butuh daya yang lebih kuat juga, lebih besar. Artinya pemakaian baterai akan lebih banyak. Nah di sini memang kalau kita lihat screen on time, ya screen on time saya itu rata-rata di nah di sini kita bisa lihat dari pertanggalnya 6 jam, 4 jam, 6 jam, 6 jam, 8 jam, 6 jam. Nah itu untuk battery usage dengan
Rata-rata waktu screen off 1 jam 54 menit sampai 2 jam 30 menit. Ya rata-rata 2,5 jam screen off-nya. Ya. Berarti kalau kita kurangin itu sekitar 4 jaman. Ya. Itu udah menurun 1 jam dari versi iOS sebelumnya. Ya. Kemudian ketika kita ngomongin tentang baterai, tentu kita akan berbicara tentang pengecasan. Ketika baterai habis kita ngecas dong. Nah, iOS atau iPhone ini ketika dia habis baterai terus kita cas sampai 80% dan suhunya panas, itu akan berhenti ya. Jadi khususnya saya kerja lapangan, ketika saya coba cas di lapangan itu kan kondisi suhu panas, udah suhu luar panas, suhu HP-nya mudah panas juga. Ketika saya cas itu yang pertama lebih lama, yang kedua ketika 80% dia nge-stuck, dia nurunin suhu dulu baru bisa naik. Jadi itu agak mengganggu ya, apalagi kalau di lapangan kita agak kekurangan akses untuk colokan atau kelistrikan, jadi kita agak sulit di bagian situ ya. Mungkin teman-teman yang mengalami hal serupa bisa ngerasain sih gimana sulitnya ya, khususnya kalau baterai ya. Paling-paling nanti jatuhnya beli power bank, cuman kan kita nggak mau ribet ya. Kalau bisa HP-nya doang bisa awet, kenapa harus beli power bank? Kemudian untuk poin keempat yang agak ngeselin ya menurut saya, itu dari segi kameranya ya. Dari segi kamera khususnya di video ya, coba kita lihat foto. Nah kalau kita ke bagian foto, gimana ya, kita bisa klik 6 titik ini, kemudian kita bisa pilih aspek rasionya bisa 4:3, 16:9 atau 1:1. Terserah untuk kebutuhan media kita mau pakai yang mana. Nah ketika kita lari ke video, ini justru kita tidak bisa menemukan aspek rasionya. Di sini hanya cuman flash dan juga exposure. Yang mana saya belum paham juga apakah memang seperti itu bawaan iOS 26 atau memang ada settingan lagi. Nah, ketika saya ke settingan kamera, ya kita coba ke settingan kamera ya. Saya coba cari-cari satu-satu di sini, tapi saya tidak menemukan mana settingan untuk mengatur rasio videonya itu. Ini untuk kualitas video ya dan sebagainya. Kemudian ini untuk slow mo, cuman berapa frame rate dan kualitasnya. Record sound kita bisa pilih mono atau stereo. Format high efficiency, most compatible, sama seperti sebelumnya juga. Prefer setting, kemudian saya curiga di bagian preserve setting, cuma di sini tidak ada juga yang menunjukkan untuk settingan rasio video ya. Nah di sini udah nggak ada lagi nih, indikator juga nggak. Nah saya nggak tahu nih apakah memang dihapus di iOS 26, karena di iOS sebelumnya 18.6.1 tuh kita masih bisa nemukan banyak settingan. Nah itu sangat membantu, tapi kalau sekarang nggak ada ya gimana? Kalau kita crop videonya ya nggak bagus dong ya kan. Nah itu untuk poin keempat. Oke sekarang kita lanjut ke poin kelima ya. Nah poin kelima ini lebih ke produktivitas ya teman-teman, khususnya ketika saya harus bekerja menggunakan file-file PDF. Saya kasih contoh ya. Nah ketika saya buka file PDF dari WhatsApp, contohnya ketika saya buka PDF dari WhatsApp, yang muncul pada bagian atasnya ini putih semua. Padahal di versi iOS sebelumnya kita bisa nemuin tulisannya di sini sih. Ini nggak tahu entah dari aplikasinya atau bagaimana, tapi ketika saya membuka file PDF pasti larinya seperti ini. Ya. Jadi saya agak kesulitan untuk lihat judulnya. Kemudian saya mau cari tulisan done, biasa di sini ada tulisan selesai atau done untuk keluar. Nah seperti itu. Cuman kadang kan saya tidak bisa ngelihat, kadang salah pencet jadi bikin lama. Cuman teman-teman kalau mau nongolin itu, teman-teman bisa tarik dari tepi sini, terus teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah harusnya tampilannya dulu seperti ini. Ketika iOS 26 nih jadi hilang ya. Mungkin ala-ala transparansi ya, ala-ala transparan.
jadi malah hilang tulisan putihnya. Oke, kita lanjut ke poin ke-6. Nah, poin ke-6 ini lebih ke hal yang saya suka sih. Itu lebih ke hal yang saya suka. Contoh kecilnya aja ya, ini lebih ke animasi dan visualnya ya. Contohnya di telepon ya. Ketika kita buka telepon itu kita bisa klik ini, tahan. Kemudian ini kita bisa geser. Jadi kita seperti narik tombol tapi transparan. Jadi seperti lebih realistis ya. Tidak seperti di dalam layar. Nah, cuman justru malah animasi-animasi seperti ini yang menurunkan performa dari HP ini. Nah, tapi ini kasusnya di iPhone 12 ya. Kasusnya di iPhone 12. Kalau kita ngomong di iPhone versi di atasnya ya mungkin bisa lebih optimal ya. Ini karena kan udah 5 tahun juga sejak pertama kali rilis. Nah, sedangkan iOS 26 itu seperti ini ya animasinya. Saya suka sih seperti ini. Ini termasuk keren. Ya. Karena memang iOS 26 ini optimisasinya khusus di iPhone terbaru, apalagi yang udah ada AI seperti 15, 16, 17. Nah, kemudian saya juga suka untuk bagian wallpaper di screensaver ya. Nah, ini angka jamnya ini kita bisa ubah-ubah nih. Itu akan mengikuti ketika kita geser notif-notifnya ini. Ya, itu keren sih kalau menurut saya. Ya, jadi menurut saya ini lebih ke performanya yang agak ngedet jadinya kalau kita harus ke iOS 26. Buat teman-teman yang punya iPhone 12 ke bawah, 11, 10 nggak bisa ya update. Itu better stay di 18 dulu sih. Memang namanya update itu adalah pengembangan. Nah, ketika ada pengembangan itu pasti ada namanya perbaikan juga dalam pengembangan tersebut. Jadi ya namanya juga pengembangan, pasti belum terlalu sempurna, apalagi ini sistem yang baru keluar ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman mau coba bisa nunggu untuk versi yang lebih baru lagi nanti. Tapi kalau menurut saya sih nggak usah sih, 18.6 juga udah oke banget, udah enak banget ya. Nah, kecuali teman-teman yang punya iPhone 13, 14 ke atas, saya nggak tahu, saya rasa harusnya performanya lebih bagus ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk keluh kesah dan ya mungkin review 2 minggu pemakaian untuk iOS 26 di iPhone 12 ini, versi yang 128GB ya. Buat teman-teman yang udah cobain iOS 26 di iPhone teman-teman bisa share sendiri pengalaman teman-teman pakai iOS 26 di kolom komentar ya. Teman-teman juga bisa sharing mungkin terkait masalah-masalah yang saya alami tadi, barangkali teman-teman ada solusinya. Jadi kita bisa sharing-sharing di kolom komentar ya. Tapi saya bikin video ini cuman untuk sharing aja, tidak ada bermaksud apa-apa menjelekkan, memojokkan ataupun bermaksudnya tidak baik untuk pihak-pihak tertentu. Di sini saya cuman menyampaikan keluh kesah dan apa yang saya alami ketika saya menggunakan versi sistem iOS 26 ini di iPhone 12. Semoga teman-teman terbantu dengan sharing sedikit ini ya. Kalau teman-teman suka videonya boleh bantu di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian butuh video ini juga untuk update atau tidak update-nya gitu ya. Oke, sekian dari saya MTech, sampai jumpa di video selanjutnya.